نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada pembahasan yang ke-15, yaitu Az-Zakat ila Fityanil Islam, zakat bagi para pemuda Islam. Berkata al-muallif hafidhahu rahimahullahu ta'ala, az-zakatu faridatun min faraidil Islam al-muhimmah. Zakat merupakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam yang penting. Wa ruknun min arkanihil azimah, dan rukun di antara rukun-rukunnya yang agung. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa yang kalian upayakan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui atau melihat apa yang kalian kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-277 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang akan mendapat pahala di sisi Allah adalah mereka yang beriman dan beramal saleh secara umum, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat secara khusus. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-55 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya walinya dan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menegakkan salat dan raqi'un, ruku ataupun apa? Salat. Ya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa walinya orang-orang yang beriman
yaitu penolongnya yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman pula yang mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman yang artinya, dan catatkanlah untuk kami ya dalam kehidupan dunia ini kebaikan dan juga dalam kehidupan akhirat. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu ya Allah. Maka Allah berkata, azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku luas meliputi segala sesuatu, maka aku akan mencatatnya. Itu rahmat Allah akan diberikan kepada siapa? Lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Rahmat Allah akan dan menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya zakat di dalam Islam. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan perintah untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala yang akan disiapkan bagi orang yang menunaikan zakat, dan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang menunaikan zakat sebagai wali penolong bagi orang-orang beriman yang lainnya. Dan ada kalanya Allah juga sebutkan bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah mereka yang menunaikan zakat. Maka ini cukup menunjukkan pentingnya zakat di dalam Islam. Adapun hadis Nabi SAW, maka di sini al-muallif rahimahullah hanya membawakan satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zakat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, yang dikenal dengan 2 kalimat syahadat. Ya, ini rukun yang pertama. Wa iqamis salat, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir yang kelima wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Maka di dalam hadis ini jelas Islam dibangun atas 5 perkara yang disebut dengan rukun, yang tidak boleh tertinggal satupun di antara rukun-rukun ini. Apabila ada satu rukun yang tertinggal, maka gugurlah keislaman seseorang. Termasuk di antaranya membayar zakat. Orang yang sudah wajib zakat namun dia tidak mengeluarkan zakat, maka rukun Islamnya pun berbahaya. Ya, dikhawatirkan Islamnya gugur seiring dengan zakat yang ia tinggalkan. Taib. Kemudian pembahasan yang kedua, berkata al-mu'allif rahimahullah, waliz zakati fadailu diniyatun katsiratun, dan zakat memiliki keutamaan ditinjau dari segi agama yang banyak. Minha, di antaranya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berarti hadis yang tadi kita bawakan itu hadis yang dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan wajibnya zakat. Adapun fadilah zakat,
maka ada di pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan yang pertama, al-muallif rahimahullah membawakan ayat-ayat untuk menunjukkan wajibnya zakat, pentingnya zakat, dan juga satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan pentingnya zakat. Adapun keutamaan zakat maka dibahas pada pembahasan yang kedua ini dengan membawakan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada. Beliau pernah berkhutbah saat haji wada, haji perpisahan, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian, wa sumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, yaitu di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Nah, ini yang menjadi poin utama pembahasan kita. Wa ati'u dza amrikum, dan taatilah pemimpin di antara kalian, pemimpin muslim di antara kalian, maka keutamaannya tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surganya Tuhan kalian. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang menunaikan perkara-perkara ini maka akan masuk ke dalam surga. Di antaranya menunaikan zakat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza addaita zakata malika faqad qadaita ma alaika, apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menunaikan apa yang wajib atasmu. Ya, apabila seorang telah menunaikan zakatnya, maka ia telah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Menunjukkan kalau ada orang yang belum menunaikan zakat padahal dia wajib zakat, maka dia belum menunaikan kewajibannya, dan tentu tidak menunaikan kewajiban termasuk di antara dosa besar. Hadis berikutnya, wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali ia berkata, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan menasihati bagi setiap muslim. Ya. Jadi di antara keutamaan zakat yang terdapat di dalam hadis ini termasuk di antara materi baiat yang diucapkan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpah setia untuk menunaikan zakat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, tidaklah dengan sedekah harta menjadi berkurang, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang sifat pemaaf melainkan ia akan mulia. Dan tidaklah seorang yang tawadu, rendah diri,
lillah, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menurut logika manusia, itu bertentangan dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Menurut logika manusia, yang pertama, mengeluarkan harta untuk sedekah. Logikanya orang keluar harta akan berkurang, tapi justru Nabi SAW mengatakan mana qasad, tidak berkurang sedekah. Ya, sedekah tidak mengurangi harta. Padahal menurut logika kita mengeluarkan uang ya untuk sedekah, dan sedekah itu termasuk di antara apa itu sosial. Kita tidak mengharap apa-apa. Kalau jual beli kita mengeluarkan uang mengharap barang. Ya, kalau sewa menyewa kita mengeluarkan uang mengharapkan jasa, peminjaman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengeluarkan uang dan tidak berharap apapun selain pahala dari Allah, di antaranya adalah sedekah. Maka intinya sedekah mengeluarkan uang. Ya, dan itu mengurangi uang kita menurut logika. Tapi justru Nabi SAW mengatakan mana qasad, tidak akan berkurang. Demikian pula sifat pemaaf. Sifat pemaaf menurut kebanyakan orang dianggap sebagai pengecut. Ya, ketika dilukai, disakiti, dicaci, tidak membalas, seakan-akan tidak punya harga diri, seakan-akan tidak punya kemuliaan. Dan lagi-lagi ternyata salah apa menurut kebanyakan orang. Justru Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa mazadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Ya, sifat pemaaf justru menjadikan seseorang itu semakin mulia. Tidaklah Allah menjadikan seorang hamba memiliki sifat pemaaf, melainkan dia akan semakin mulia. Jadi bukan justru apa? Terhina, bukan justru yaitu rendah. Dan yang ketiga, yang terakhir, tawadhu, rendah hati, tidak sombong ya, tidak menganggap dirinya itu hebat, tidak menganggap dirinya itu memiliki segalanya, tapi justru ia merendahkan dirinya. Maka justru Rasulullah SAW mengatakan illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya, tawadhu menurut sebagian kalangan menunjukkan apa? Kerendahan, karena merendah, tidak menonjolkan diri, tidak membanggakan diri. Nah, ini semua ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, berarti tidak semua logika akal manusia itu sesuai dengan apa? Syariat. Ada kalanya sudut pandang lain yang tidak bisa kita pahami, namun itulah ternyata nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang keberkahan dalam bersedekah, maka tidak banyak orang yang menyadarinya. Nampaknya harta berkurang, tapi ternyata dengan sedekah hartanya barokah. Seakan-akan dia tidak merasa kekurangan sedikit pun juga. Sifat pemaaf yang kata orang mungkin menunjukkan apa? Pengecut, penakut. Padahal di balik sifat pemaaf itu ada rasa keberanian yang luar biasa, ada kehebatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ia mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu memerangi hawa nafsunya, sehingga dia tidak meledak, sehingga dia tidak apa? Marah. Ya. Dan yang ketiga, orang yang tawadhu, rendah diri atau rendah hati, maka pada hakikatnya dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan akal logika kita, namun ternyata dari sudut pandang lain itu merupakan keutamaan yang besar,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin utama di dalam hadis ini adalah tidaklah sedekah itu mengurangi apa? Harta. Lalu apa kaitannya dengan zakat? Sedekah itu masuk di dalamnya zakat. Kalau itu wajib, ya sedekah yang wajib, maka itulah zakat, ya. Jadi sedekah itu tidak identik dengan sedekah ya kita masukkan ke kaleng infak dan sebagainya, ya. Sedekah itu adalah apa yang kita keluarkan, dan ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah dari harta kita. Kalau yang wajib maka itu diantaranya zakat. Taib, hadis berikutnya, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Taib, ini perumpamaan. Tangan di atas artinya apa? Artinya apa? Orang yang memberi, dan memberi itu banyak. Ada sedekah wajib seperti zakat yang termasuk pembahasan kita, ada infak, ya, ada hadiah, pokoknya memberi. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Dan di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan tangan di bawah adalah allati ta'khudhu shadaqah, yaitu orang yang menerima sedekah, orang yang menerima sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kesempatan lain, justru para ulama kita ada yang memaknai tangan di bawah itu adalah orang yang suka meminta-minta, orang yang suka meminta-minta. Oleh karena Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan hadis ini dalam bab larangan meminta-minta. Di antaranya hadis ini, larangan meminta-minta. Selain disebutkan tentang azab atau ancaman azab bagi orang yang meminta-minta, itu di akhirat akan mencakar wajahnya sampai habis dagingnya. Di antaranya hadis ini yang dibawakan, ya, al-yadul ulya al-munfiq, ya, tangan di atas itu orang yang berinfak, sedangkan al-yadus sufla adalah as-sa'il, orang yang suka meminta-minta. Maka jelas orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Adapun menerima zakat, menerima sedekah, menerima infak, kalau bukan karena meminta-minta, bukan karena yaitu ambisi terhadap dunia, tapi memang karena itu merupakan haknya dan dia tidak ada keinginan untuk diberi, misalnya itu sedekah, ya, tidak ada harapan untuk diberi tapi dia mendapatkan pemberian lalu dia menerima, maka hukumnya boleh. Dan ini juga dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu orang yang menerima sesuatu tanpa berharap dan tanpa meminta-minta, itu hukumnya boleh. Ala kulli hal, kalaupun tangan di bawah dimaknai sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu yang menerima sedekah, maka insyaallah juga tepat. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Wallahu alam. Taib, kemudian wabda biman ta'ul, masih hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan mulailah dari orang yang berada di dalam yaitu kewajibanmu, orang yang ada di bawah tanggunganmu, yaitu istri, anak, dan yang lainnya. Jadi kalau mau memberi, kalau mau bersedekah, maka mulai dari orang yang ada di bawah tanggunganmu.
Wa khairus sadaqati an dhahri ghinan, dan sebaik-baik sedekah itu dari kemampuan, dari harta yang ia miliki karena memang dia mampu. Maknanya ada kelebihan harta yang dia miliki sehingga dia bisa sedekahkan. Menunjukkan kalau orang masih belum bisa mencukupi kebutuhannya lalu dia bersedekah, maka ini kurang baik. Jadi cukupi dulu kebutuhan keluarga yang itu merupakan wajib, baru kalau ada kelebihan sedekah. Ya, makanya zakat tidaklah diwajibkan kecuali apabila seseorang memiliki harta dengan jumlah tertentu yang sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian wa may yasta'fif yu'ifahullah, dan barang siapa yang menjaga kesucian dirinya maka Allah akan menjaga kesuciannya. Itu dari apa? Meminta-minta. Siapa yang menjaga kesucian dan kehormatan diri dengan tidak mengharap pemberian orang lain, dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga kesucian dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan benar-benar cukupi dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka poin utama di dalam hadis ini ada pada kalimat yang pertama, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah lebih baik daripada tangan di bawah. Yang tadi sudah ada penjelasannya. Tangan di bawah bisa bermakna apa? Yang menerima, menurut penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah, dan juga bisa bermakna yang meminta-minta. Taib. Kemudian pembahasan yang ketiga, berkata al-mu'allif rahimahullah, wa faridatuz zakati hadhihi, dan kewajiban zakat ini innama tajibu 'alal muslimi, sesungguhnya wajib atas muslim, wajib atas seorang muslim, idza sara rajulan mukallafan bit ta'ati wal ibadat, apabila dia menjadi seorang mukallaf yang diberi beban syariat untuk menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Ya, mukallaf adalah istilah yang sering yaitu disampaikan oleh para ulama kita, khususnya ketika membahas masalah fikih ibadah. Orang yang mampu, ya, orang yang sudah balik, dan orang yang berakal, setidaknya itulah mukallaf. Nah, qadiran ala adaiha, mampu untuk menunaikannya, mustati'an lil qiyami biha, mampu untuk mengerjakannya, malikan al-mal alladhi yujibullahu ta'ala alaihi fi ada'a zakatihi, dan dia memiliki harta yang Allah Ta'ala telah wajibkan atasnya di dalamnya untuk menunaikan zakatnya, haqqan, sebagai hak, khalisan, yang murni, lil fuqara'i wal masakin, bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wala tajibu 'ala sabi, dan tidak wajib atas anak kecil, yatiman kana au ghairah, baik dia anak yatim atau selainnya, zakatu malin warithahu, tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat mal yang dia mendapat warisan dari orang tuanya atau dari keluarganya yang telah meninggal, awid dukhira lahu, atau harta yang disimpankan untuk dirinya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pendapat yang dikuatkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wajibnya zakat itu benar-benar sama seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana sholat hanya diwajibkan bagi mukallaf, orang yang sudah dibebankan syariat, yang setidaknya terpenuhi beberapa syarat tadi yang sudah kita sampaikan, balik, berakal, dan mampu, dan tentu saja muslim. Ya, seorang muslim yang sudah balik, yang berakal, tidak gila, dan mampu.
Ya, maka demikian pula dengan zakat menurut penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Meskipun para ulama kita ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat ini termasuk, kalau kita mau sedikit membahas tentang usul fikih, itu termasuk al-ahkam al-wad'iyah. Karena hukum dari segi usul fikih itu ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang berkaitan dengan pembebanan syariat, dan itu apabila terpenuhi syarat yang tadi kita sebutkan, sudah balik, muslim, balik, berakal dan mampu. Maka setiap orang yang muslim, balik, berakal dan mampu, maka dia wajib untuk menerima pembebanan syariat, salat, puasa dan yang lain. Adapun al-ahkam al-wad'iyah atau hukum wad'i adalah hukum yang terkait dengan sebab akibat. Ya, di antara contohnya adalah sebab masuk waktu zuhur maka menjadi wajib sholat zuhur. Sebab masuk asar maka menjadi wajib sholat asar. Sebab memiliki harta yang mencapai nisab maka wajib apa? Zakat. Ya, jadi masuk hukum wad'i, sebab akibat. Sebagian ulama berpendapat demikian, sehingga tidak berlaku masalah al-bulugh wal aql, balik dan berakal bagi zakat. Artinya kalau ada orang gila mendapat warisan melimpah, wajib zakat. Kalau ada anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya yang kaya raya mendapat warisan yang melimpah, wajib zakat. Sedangkan al-mu'allif Syekh Ali rahimahullah berpendapat tidak wajib zakat. Jadi beda sudut pandang, ya. Sebagian berpendapat zakat merupakan hukum taklifi, hukum yang sama dengan yang lainnya dalam pembebanan syariat. Sedangkan yang lain berpendapat zakat termasuk hukum wad'i. Kapan sebab itu ada, maka menjadi wajib ya zakat tersebut. Dan sebab wajib zakat adalah ketika memiliki harta sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun yang dikenal dengan haul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lebih amannya, lebih hati-hatinya anak kecil yang belum balik kalau memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah, yang sudah mencapai nisab, maka alangkah baiknya dia keluarkan zakatnya. Lu kan dia nggak bisa ngitung, ada walinya, ada pengasuhnya, ada manajernya bahasa kita. Ya, ada yang mengurusi hartanya, siapa? Entah itu pamannya, bibinya. Nah, mereka lah yang wajib. Kalau kita mengikuti pendapat wajibnya zakat bagi anak kecil, yang wajib untuk mengelola harta tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih hati-hatinya. Kemudian pembahasan yang keempat, ar-rabi' wa zakatu fil lughah, membahas masalah zakat dari segi bahasa. Az-ziyadatu wan numu wat tadhhir. Zakat dari segi bahasa itu bermakna az-ziyadah, tambahan, an-numu ya, pertumbuhan, wat tadhhir dan pensucian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah dari harta-harta mereka sadaqah. Yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah zakat. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka. Ya. Jadi di antara makna zakat adalah at-tathhir, yaitu mensucikan. Wa shadaqatu huna, dan sedekah di dalam ayat ini az-zakatul mafruḍah, yang dimaksud adalah zakat wajib. Wa qad qala ulama'ut tafsir, dan sungguh ulama ahli tafsir berkata, asluz zakati an-numu al-hasilu an barakatillahi ta'ala. Asal zakat itu adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah Ta'ala. Wa yu'tabaru dhalika bil umuri dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, dan ini bisa dianggap
atau bisa diambil pelajaran i'tibar dari perkara-perkara duniawi dan ukhrawi. Ya. Jadi zakat berasal dari makna an-numu, pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah. Dari segi duniawi yuqal zaka az-zar'u yazku idza hasala minhu numuwun wa barakatun. Ada ungkapan zaka az-zar', tanaman itu zakah. Apa artinya? Yazku ai hasala minhu numuwun wa barakah. Tanaman itu bertumbuh dengan keberkahan, bertumbuh dan berbarakah. Ya, jadi dalam bahasa ketika ada orang mengatakan zaka az-zar'u, tanaman itu zakah, artinya apa? Tanaman itu tumbuh. Jadi dari makna zakat yang diambil dari kata zaka yazku, itulah bermakna tumbuh dari segi apa? Duniawi. Ya, tanaman itu zakah, artinya tanaman itu tumbuh. Ini dari segi duniawi. Wa minhu, dan diantaranya pula az-zakatu lima yukhrijul insanu min haqqillah, zakat yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah Ta'ala ilal fuqara, kepada orang-orang fakir. Ini yang dimaksud dengan i'tibar. Pelajaran zakat berasal dari kata tumbuh yang dilihat dari sisi ukhrawi. Sisi apa? Akhirat. Kalau tadi dari segi duniawi, ya, tanaman itu zakah, tumbuh dari segi duniawi. Kalau dalam segi ukhrawi ada namanya zakat yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang fakir dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan? Sudah? Taib, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi zakat apabila ditinjau dari segi
pertumbuhan dan mengharap keberkahan dari segi ukhrawi, maka sebagaimana zakat yang dikeluarkan oleh manusia di dalam hak Allah kepada orang-orang fakir, wa tasmiyatu bidzalik, dan dinamakan dengan zakat itu lima yakunu fiha min raja'il barakah, karena di dalamnya terdapat harapan keberkahan. Orang mengeluarkan zakat berharap hartanya barokah. Au litazkiyatin nafs, atau untuk mensucikan diri, ya, untuk mensucikan diri, karena dia telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk memiliki harta tanpa sedikit pun diberikan kepada orang lain. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia enggan untuk memberikan kepada orang lain, tapi karena dia berhasil mengalahkan hawa nafsunya, ia berikan kepada orang lain. Maka ini diantara bentuk pensucian diri, ya, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay tanmiyataha bil khairati, atau tanmiyatiha bil khairati wal barakat, dan dengan zakat itulah harta itu akan bertumbuh dengan baik dan berkah. Aulahuma jami'an, atau bagi keduanya, ya. Fa innal khairaini mawjudani fiha, karena dua kebaikan itu terwujud di dalam zakat. Wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud adalah kebaikan dari dunia dan akhirat. Artinya kalau kita berbicara zakat dari segi dunia, yang tadi disampaikan tanaman itu tumbuh, maka dengan zakat bisa jadi harta itu bertumbuh. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan kepada kalian. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas harta yang Allah berikan kepada kita, kita sedekahkan, kita zakatkan, maka Allah akan menunaikan janjinya, la azidannakum, akan aku tambah kepada kalian. Jadi zakat dari segi duniawi bisa jadi didapatkan apa? Meskipun uang kita zakatkan terus, kita sedekahkan terus, tapi uang itu apa? Terus tumbuh. Allah masih memberikan rizki terus menerus. Ataupun yang kedua, dari segi ukhrawi, harta kita berkurang karena sedekah, tetapi pahala akhirat yang akan apa? Kita harapkan nantinya, ya. Jadi dua kebaikan dunia dan akhirat itu terdapat dari zakat, yang bermakna tadi apa? An-numu wal barakah, tambah dan berkah. Nah, itu dari segi bahasa. Wa amma zakatu fi syar'i, adapun zakat ditinjau dari istilah syariat, fahiya, maka adalah nasibun minal mali wa nahwihi, bagian tertentu dari harta atau semisalnya, yujibus syar'u i'ta'aha lil fuqara'i wa nahwihim, yang syariat mewajibkannya untuk memberikan kepada orang-orang fakir dan semisal mereka, dimna syurutin khasatin, sesuai dengan syarat-syarat khusus, ya. Jadi bagian dari harta ini menunjukkan tidak semua harta wajib dizakati, hanya bagian tertentu saja, dan itu persentasenya hanya kecil, sedikit. Kita ambil contoh zakat mal, dari seluruh harta kita hanya diambil berapa? 2,5%, hanya diambil 2,5%, ya. Taib. Dan yang selainnya ada kalanya bukan berupa harta yang berupa emas, perak, uang, tapi berupa hasil pertanian, berupa peternakan. Itu pun tidak semua. Kambing misalkan, tidak semua kambing milik kita zakati, ada beberapa saja, ya.
dimna dan diberikan kepada fakir miskin atau selain mereka yang akan dibahas dalam al-asnaf, ya, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dimna syurutin khasah, dengan syarat-syarat khusus, di antaranya sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun yang dikenal dengan haul. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Poin yang kelima masih di dalam pembahasan zakat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Apakah berhutang termasuk tangan di bawah? Hutang itu meminta atau bukan? Loh. Awalnya minta tapi nya. Iya. Meminta itu pokoknya minta. Aku njaluk, saya minta, ya nggak dikembalikan. Minta-minta nggak dikembalikan, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, hutang itu bukan meminta-minta. Dari sini maka secara asal tidak dilarang, ya, karena dia meminjam dan nanti akan dikembalikan. Jadi apakah orang yang berhutang itu termasuk tangan di bawah? Wallahu a'lam bishawab, kalau kita kaitkan dengan meminta-minta nampaknya bukan. Ya, bukan. Ya. Taufiq barakallah. Ada lagi yang sampaikan? Larangan? Larangan meminta-minta tadi. Apakah kita minta naik gaji ke perusahaan atau minta tambahan fasilitas itu termasuk? Apakah kita minta naik gaji ke perusahaan itu termasuk? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada peraturan dari perusahaan tentang teknis kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tambahan fasilitas, ada enggak kira-kira? Dalam apa itu catatan ketika kita pertama kali masuk perusahaan, nanti kalau sudah sekian tahun kerja nanti ada fasilitas ini dan itu, ada nggak kira-kira? Kalau ada berarti kita tidak sedang meminta, tapi kita ya bisa dikatakan menuntut hak. Jadi perusahaan menjanjikan sesuatu lalu kita tagih janjinya, dan ini tidak mengapa. Seperti gajian, kok nggak dibayar-bayar, terus kita nagih, apakah kita meminta-minta? Tidak, itu hak kita yang ditahan. Kita berhak untuk menagih, dan ini bukan meminta-minta ya, ini bukan meminta-minta yang dilarang. Jadi beda. Adapun kalau tidak ada janji apa-apa, tidak ada ya sama sekali pembahasan tentang kenaikan pangkat dan sebagainya, lalu kita meminta tambahan ini dan itu, wallahu a'lam bishawab, khawatirnya termasuk meminta-minta. Khawatirnya ya. Saya tidak berani mengatakan iya dan tidak. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi ada pembahasan tentang zakat at-tijarah, zakat perdagangan, zakat usaha. Terlepas dari itu,
karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, meskipun yang lebih hati-hati ada zakat tijarah, zakat perdagangan, namun semua tetap sama apabila sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun hijriah. Sehingga kalau kita punya toko, nah setelah dikeluarkan biaya operasional, gaji karyawan, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, kok ternyata belum sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, ya. Dan ini juga berlaku bagi siapapun dalam artian karyawan, ya. Kalau karyawan itu memiliki harta yang sampai pada nisab dan sudah dikeluarkan untuk kebutuhan pribadinya, dalam artian untuk keluarga, untuk nafkah istri dan anak dan lain sebagainya, kalau sudah sampai nisab maka dia wajib membayar zakat. Bukan zakat tijarah, tapi zakat mal, karena dia adalah bukan pengusaha, ya, dia bukan pengusaha, ya. Adapun zakat apa itu namanya profesi, tidak ada. Zakat profesi itu tidak ada. Namun bukan berarti orang yang memiliki profesi bebas zakat. Profesi apapun itu, kalau punya uang simpanan, ya, yang dia simpan sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, maka ada zakatnya. Mau dokter, mau dosen, mau apalah itu, ya, pokoknya kalau sudah memiliki harta melebihi nisab maka wajib zakat. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bolehkah zakat mal diberikan kepada kerabat yang terlibat, yang terhilit hutang, ya? Maka jawabannya, kalau kerabat itu bukan termasuk anggota keluarga yang kita tanggung kehidupannya, maka boleh. Contoh siapa? Misalkan ada adik perempuan kita yang ikut kita, ya, adik perempuan secara asal kan bukan tanggung jawab kita, tapi karena ayah sudah meninggal, maka yang mengambil alih kewajiban menafkahi, dan adik ini juga mungkin belum menikah atau sudah menikah kemudian cerai, maka kembali kepada saudara laki-lakinya, sehingga yang nanggung hidupnya kita. Maka kalau dia di bawah tanggungan kita, tidak boleh kita, yaitu berikan zakat dari kita, ya. Tapi kalau dia bukan di bawah tanggungan kita, terlebih dia orang yang terlilit hutang, maka boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.